Siap-siap terkesima ya guys, Dramina AI dari CapCut baru saja diluncurkan dan bisa mengubah deskripsi teks menjadi gambar dan video yang super keren dengan cepat. Tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana kamu bisa memanfaatkan teknologi canggih ini bisa menyulap ide sederhana menjadi konten yang menarik. Sebelum ke tutorialnya, aku akan menjelaskan sedikit untuk kreator pemula yang baru saja mendengar. Apa itu Dramina? Fitur Dramina ini adalah berbasis AI, kecerdasan buatan yang terintegrasi ke dalam CapCut yang memungkinkan kamu untuk menghasilkan teks ke gambar, gambar ke gambar, dan gambar ke video berkualitas tinggi hanya dengan memberikan perintah teks. Oke, lanjut langsung ke websitenya aja. Di sini kita login dengan daftar terlebih dahulu menggunakan email Google, TikTok, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Tergantung kalian. Aku login pakai email aja, lalu isi tanggal lahir. Kalau sudah diisi, klik konfirmasi. Di sini ada pertanyaan, kalian klik aja yang di bawah mana yang sesuai dengan diri kalian. Kalian bisa lihat sendiri tampilan dashboard seperti ini. Ini karya hasil dari para kreator yang lainnya, template yang sudah disediakan para kreator. Kalau kalian bertanya, apakah fitur ini gratis? So, pastinya gratis. Di Dramina ini sistemnya pakai token, setiap harinya dibagikan token gratis. Kalau token gratis sudah habis pada hari itu juga, kita mesti menunggu hari besoknya lagi untuk diberikan token kembali. Atau kalian bisa ke versi Pro untuk dapetin token yang lebih banyak. Untuk link websitenya Dramina ada di deskripsi video ya, atau bisa ketikkan di kolom pencarian Google Chrome Dramina CapCut. Ini bisa diakses baik di laptop maupun di handphone. Terus di sini kita akan coba dulu teks ke gambar. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal buatin prompt atau deskripsi yang jelas dan spesifik untuk hasil gambar yang kamu inginkan. Misalnya, gambar landscape pemandangan alam di pegunungan dengan danau biru, tenang dan hutan pinus di sekelilingnya. Langit cerah dengan awan putih tipis dan pencahayaannya pagi hari. Lalu scroll ke bawah. Di sini ada beberapa model, kita coba pilih modelnya versi terbaru karena hasilnya lebih bagus. Terus di sini kita bisa atur kualitasnya. Bisa atur rasio aspek juga sesuai keinginan. Aku buat aja di 9:16 sebagai contoh. Ukurannya aku biarin aja ukuran segitu. Terus scroll ke bawah. Untuk menghasilkan gambar tersebut, token akan dipotong sebanyak 4 dan otomatis terpotong dari jumlah token sebelumnya. Oke, kita tunggu aja hasilnya. AI akan bekerja sesuai perintah teks. Nah, ini dia hasilnya bener-bener bagus banget guys. Gambarnya tajam, kecerahan, dan pencahayaannya sangat oke. Sesuai perintah teks tadi. Cocok untuk konten apapun, sesuaikan aja dengan prompt gambar yang kalian inginkan. Untuk contoh kedua, aku coba pakai foto wajahku sendiri untuk menghasilkan gambar ke gambar. Di sini ada beberapa pilihan mode. Mode objek ini mengubah warna, tekstur, atau bentuk objek tersebut. Mode wajah manusia, AI akan mengenali dan memperbaiki detail wajah seperti ekspresi, kulit, dan fitur wajah lainnya. Mode gaya ini, gambar bisa diubah menjadi lebih mirip dengan lukisan, sketsa, atau karya seni dengan gaya visual yang dipilih. Mode tepi, fungsinya untuk memperjelas atau menghaluskan garis batas antara objek dan latar belakang, menciptakan kontras atau blending yang diinginkan. Mode kedalaman ini memberikan efek 3 dimensi dan perspektif pada gambar sehingga elemen-elemen dalam gambar terlihat lebih nyata atau tampak lebih hidup dan berkesan. Mode pose ini digunakan untuk mengubah posisi tubuh seseorang dalam gambar agar sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, karena aku masukin gambar wajah orang, kebetulan wajahku sendiri, kita pakai mode wajah manusia, lalu klik simpan. Kita coba dulu menggambarkan karakter seorang YouTuber. Misalnya, seorang wanita konten kreator di meja kerjanya dengan latar belakang studio YouTube.
Di depannya ada laptop yang menampilkan dashboard YouTube, dan di sekelilingnya ada kamera, mikrofon, dan lampu ring. Pencahayaannya hangat dengan suasana profesional dan kreatif. Di sini kita coba pilih modelnya versi Dremina XL Pro, terus kualitasnya di angka 9, lalu rasio aspeknya 9:16, dan ukurannya aku biarin segitu aja. Untuk menghasilkan gambar ini, token digunakan sebanyak 8 dan akan terpotong otomatis dari token sebelumnya. Kita tunggu aja hasilnya. Nah, ini dia guys, bener-bener ada kemiripan dengan gambar wajah aku. Perfect banget sih, sesuai perintah teks tadi menggambarkan seorang YouTuber. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada laptop, ada lampu ring, dan lain sebagainya. Kamu bisa gunakan retouch untuk memperhalus kulit atau menghilangkan noda agar hasilnya lebih profesional. Kamu bisa tingkatkan kualitas gambar ke HD sehingga hasil akhir terlihat lebih tajam dan jelas. Sekarang contoh yang ketiga, deskripsi gambar ke video atau deskripsi teks ke video. Kita coba di deskripsi teks ke video. Misalnya, burung kecil dengan bulu lembut berwarna coklat keemasan terbang melintasi langit biru cerah. Rasio aspeknya 16:9, kecepatannya di normal aja, video akan dihasilkan satu, pembuatan yang santai, nggak usah diaktifkan karena butuh waktu yang lama. Terus untuk menghasilkan video ini dipotong sebanyak 45 dan otomatis terpotong. Nah, videonya udah jadi, ini sangat-sangat bagus, hasil videonya memberikan keindahan visual yang menarik. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sekarang kamu udah tahu bagaimana menggunakan Dremina AI dari CapCut untuk meningkatkan kualitas kontenmu. Jangan ragu untuk mulai bereksperimen dan lihat bagaimana teknologi ini dapat membawa kreativitasmu ke level berikutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Komentar di bawah ya jika kamu punya pertanyaan atau ingin berbagi hasil karya kamu menggunakan Dremina AI. Sampai jumpa di video selanjutnya.